Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori sosiologi pada novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono. Langsung saja kita bahas tentang sosiologi. Sosiologi adalah pengetahuan atau ilmu tentang sifat, perilaku, dan perkembangan masyarakat. Ilmu tentang struktur sosial, proses sosial, dan perubahannya. Demikian sebagaimana dikutip dari KBBI. Sosiologi merupakan gabungan dua kata dari bahasa Latin dan Yunani, yakni socios yang berarti kawan dalam bahasa Latin, sedangkan logos bermakna ilmu pengetahuan dalam bahasa Yunani. Jadi secara harafiah, sosiologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari pola perilaku manusia dalam bermasyarakat. Istilah sosiologi pertama kali diperkenalkan pada tahun 1838 oleh Auguste Comte dalam bukunya yang berjudul Cours de philosophie positive. Nah, sedangkan pengertian tentang sosiologi sastra yaitu menurut Kamus Besar Nahas Indonesia, sosiologi sastra merupakan pengetahuan tentang sifat dan perkembangan masyarakat dari atau mengenal sastra karya para kritikus dan sejarawan yang terutama mengungkapkan pengarang yang dipengaruhi oleh status lapisan masyarakat tempat ia berasal, ideologi politik dan sosialnya, kondisi ekonomi serta khalayak yang ditujunya. Sosiologi merupakan ilmu pengetahuan kemasyarakatan umum yang merupakan hasil terakhir daripada perkembangan ilmu pengetahuan. Sosiologi lahir pada saat-saat terakhir perkembangan ilmu pengetahuan oleh karena sosiologi didasarkan pada kemajuan-kemajuan yang telah dicapai ilmu-ilmu pengetahuan lainnya. Selanjutnya, Comte berkata bahwa sosiologi dibentuk berdasarkan pengamatan dan tidak pada spekulasi perihal keadaan masyarakat, dan hasil-hasil observasi tersebut harus disusun secara sistematis dan metodologis. Pendekatan sosiologi sastra jelas merupakan hubungan antara sastra dan masyarakat. Literature is expression of society. Artinya, sastra adalah ungkapan perasaan masyarakat. Maksudnya, masyarakat mau tidak mau harus mencerminkan dan merepresentasikan hidup. Welek and Weran. Jadi, sosiologi sastra merupakan kajian ilmiah dan objektif mengenai manusia dalam masyarakat, mengenai lembaga dan proses sosial. Sosiologi mengkaji struktur sosial dan proses sosial termasuk di dalamnya perubahan-perubahan sosial yang mempelajari lembaga sosial, agama, ekonomi, politik, dan sebagainya secara bersamaan dan membentuk struktur sosial guna memperoleh gambaran tentang cara-cara manusia menyesuaikan diri dengan lingkungan. Mekanisme kemasyarakatan dan kebudayaan. Sastra sebagaimana sosiologi berurusan dengan manusia karena keberadaannya dalam masyarakat untuk dinikmati dan dimanfaatkan oleh masyarakat itu sendiri. Sastra sebagai lembaga sosial yang menggunakan bahasa sebagai mediumnya, karena bahasa merupakan wujud dari ungkapan sosial yang menampilkan gambaran kehidupan. Hubungan yang nyata antara sastra dan masyarakat oleh Welek dan Weran yaitu yang pertama ada sosiologi pengarang, menyangkut masalah pengarang sebagai penghasil karya sastra, mempermasalahkan status sosial, ideologi sosial pengarang, dan ketertiban pengarang di luar karya sastra. Yang kedua ada sosiologi karya sastra, menyangkut eksistensi karya itu sendiri, yang memuat isi karya sastra, tujuan, serta hal-hal yang tersirat dalam karya sastra itu sendiri dan berkaitan masalah-masalah sosial. Yang ketiga ada sosiologi pembaca, mempermasalahkan pembaca dan pengaruh sosial karya tersebut, yakni sejauh mana dampak sosial sastra bagi masyarakat pembacanya. Selanjutnya, adapun unsur intrinsik dalam kaitan dengan fenomena sosial. Yang pertama, tema yang berkaitan dengan agama. Sar, inikah dah jam 11:30 Jumat. Pergi sana kamu ke masjid gede, nanti telat loh. Yen kowe telat dengan orang bakal timpa. Naik beca yang tadi dipakai aja biar cepat. Tema utama dalam novel ini yaitu kemanusiaan, di mana Sarwono dan Pinkan selalu berjuang untuk mempertahankan hubungan mereka, tetapi halangan besar mereka itu keyakinan kepercayaan, di mana Pinkan beragama Kristen, Protestan, dan Sarwono beragama Islam. Sulit untuk menyatukan cinta mereka karena sejak kecil mereka dibesarkan dengan ajaran mereka masing-masing. Tidak habis di situ, budaya menjadi salah satu halangan sepasang kekasih ini, karena keluarga dari Pinkan masih percaya dengan mitos zaman dahulu di mana anak perempuan harus dijodohkan tanpa timbul rasa cinta dan kasih sayang. Tetapi dengan kesetiaan antara Sarwono dan Pinkan, mereka menjalani hubungan sebagaimana waktu berjalan, walaupun mereka tahu dalam hubungan mereka tidak ada kepastian. Selanjutnya ada alur atau plot yang berkaitan dengan budaya. Ya jangan bingung, kalian berdua itu Indonesia Raya.
Komentar Sarwono waktu itu, dalam novel Hujan Bulan Juni, terdapat alur campuran yang terdiri dari 5 bab di mana bab pertama menceritakan awal pertemuan antara Sarwono dan Pinkan, pada bab 2 awal mula timbulnya cinta sejati antara Sarwono dan Pinkan, pada bab 3 menceritakan percintaan yang semakin erat dijaga oleh sepasang kekasih dan sangat mesra dilambangkan dari puisi-puisi Sarwono yang dibuat untuk Pinkan. Pada bab 4 terjadi konflik batin terhadap Sarwono dan Pinkan di mana keluarga kedua pasangan itu selalu ikut campur dalam hubungan mereka dan selalu mempermasalahkan agama dan budaya. Dan pada bab 5 mendapatkan klimaks di mana Sarwono menahan rindu kekasihnya yang ada di Jepang, penyakit yang dideritanya. Selanjutnya latar yang berkaitan dengan status sosial konsultasi agar mengantar Sarwono ke pusat kesehatan mahasiswa di kampus. Novel Hujan Bulan Juni karya Sapardo Djoko Damono terdapat 2 latar, yaitu latar tempat dan latar waktu yang menunjang cerita. Selanjutnya, tokoh penokohan yang berkaitan dengan pendidikan. Didengarnya percakapan rahasia mereka berdua. Intinya, gurunya itu menyarankan atau mendesak agar ayahnya mengirimnya ke Jakarta untuk sekolah. Rupanya gurunya yakin bahwa ia akan bisa mencari nafkah sendiri nanti di Jakarta dengan kepandaiannya menulis. Dalam novel ini terdapat tokoh utama yaitu Sarwono dan Pinkan, di mana mereka saling mencintai dan selalu memperjuangkan cinta mereka walaupun banyak rintangan yang dilalui mereka. Tokoh tambahan yaitu Toar, Ibu Hadi, Pak Hadi, dan Ibu Hartini. Mereka yang selalu menjadi halangan tokoh utama untuk menjalani kisah cinta mereka karena tokoh tambahan selalu melibatkan agama dan budaya. Adapun contoh tentang pendidikan yang kedua yaitu pendidikan mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat sebagai sarana peningkatan kecerdasan dan keterampilan masyarakat. Oleh sebab itu, dalam novel Hujan Bulan Juni karya Sapardi Djoko Damono, Sarwono ditugaskan oleh Kepala Program Studi Antropologi FISIP UI untuk melakukan penelitian di Yogyakarta. Pernyataan ini ada pada kalimat berikut. Kali ini ia sedang di Yogyakarta untuk kesekian kalinya atas perintah Kaprodi Divisi UI yang disampaikan ketika ia baru saja pulang dari penelitian yang menguras pikiran, perasaan, tenaga, dan entah apa lagi. Beberapa minggu lamanya ia merasa telah menguji tenaganya mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk sebuah penelitian berkelanjutan tentang apa yang dikenal sebagai daerah konflik di kawasan timur. Selanjutnya, profesi. Sarwono merupakan pemuda yang rajin menulis karya sastra. Dia suka membuat puisi yang dimuat di koran. Tidak hanya puisi yang ditulis olehnya, tetapi juga tentang sepak bola sampai politik. Dia menulis tidak hanya sebagai kegemaran saja, melainkan juga untuk mendapat penghasilan agar tidak tergantung pada orang tuanya yang profesinya sebagai PNS. Pernyataan ini ada pada kalimat berikut. Hujan, bisiknya entah kepada siapa, kata teman yang menjadi redaktur budaya koran Suara Keyakinan. Puisinya akan dimuat hari itu. Koran Suara itu menyediakan ruangan khusus sastra setiap Sabtu. Tulisan Sarwono boleh dibilang menjadi pengisi tetap media cetak itu. Apa saja tulisnya, dari sepak bola sampai politik, sesuai dengan janji kepada dirinya sendiri untuk tidak tergantung pada orang tuanya yang PNS, yang gajinya pas-pasan saja untuk menyelenggarakan hidup. Selanjutnya, asmara dengan relevansi permasalahan sosial realita kehidupan saat ini. Hubungan asmara Sarwono dan Pinkan berawal dari pertemuan yang tidak sengaja di rumah Toar. Toar adalah teman SMA Sarwono dan Pinkan adalah adik dari teman Sarwono itu. Awalnya Sarwono kagum dengan Pinkan karena dia cantik dan cerdas sampai hubungan mereka berlanjut menjadi cinta saat mereka kuliah di universitas yang sama di Jakarta. Meskipun prodinya berbeda, tapi mereka setiap hari bertemu. Oleh karena itu, Sarwono sudah menganggap Pinkan sebagai pacar atau calon istri. Relevansi di media online. Di dunia sehari-hari pun banyak sekali kita saksikan, mulai dari tempat kerja, kuliah, atau bahkan sekolah. Saya sendiri menjadi saksi sejarah cinlok beberapa orang yang saya kenal. Nah, yang unik, paling banyak adalah cinlok saat kuliah. Selanjutnya, profesi dengan relevansi. Permasalahan sosial realita kehidupan saat ini. Sarwono merupakan pemuda yang rajin menulis karya sastra. Dia suka membuat puisi yang dimuat di koran. Tidak hanya puisi yang ditulis olehnya, tapi juga tentang sepak bola sampai politik. Dia menulis tidak hanya sebagai kegemaran saja, melainkan juga untuk mendapat penghasilan agar dia tidak tergantung pada orang tuanya yang posisinya sebagai PNS. Dari pernyataan di atas, banyak orang sebagai dosen yang juga melakukan penelitian, seperti yang diberitakan di media online sebagai berikut. Jawapostcode.com. Ayu Haryaningsi Ibrahim menggeluti dunia modeling sejak dulu di bangku SMA. Mahasiswa semester
setuju, isi itu telah menjadikan profesi sebagai hiburan dan penat di dunia kampus. Perempuan yang akrab disapa Ayu itu menyebutkan awalnya dia terpilih sebagai duta saat duduk di kelas 10. Dulu sih masih kaku saat berpose, ujar mahasiswi manajemen rekayasa tersebut. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.